Ya, ini sebuah tanaman langka ya, yang termasuk jenisnya ini nih tanaman yang ya terbesar di dunia dengan ketinggian hampir mencapai 10 meter ke atas. Nah, kita lihat aja, bandingkan aja dengan kita ini, dengan kita sendiri. Jadi ini nih memang saya tanam tahun 2010. Nah, ini kan tahun 2021. Nah, kurang lebih hampir puluhan tahun dia sudah memulai mengeluarkan batang maupun kembang-kembangnya. Entah kapan kembangnya itu jadi, ya kita kurang tahu lah kira-kira. Jadi ini memang bibit dari kecil, memang saya tanam, dikasih teman dia dapat bibit ini kan, kita dapat dikasih teman. Kalau kita tanam di lokasi ini, ternyata dia tumbuh asalnya subur. Ini kalau menanam ini ya kira-kira 4 meter persegi lah untuk lokasi ini, tempat menanam ini. Karena dia semakin lama itu semakin besar batangnya ini nih. Pohonnya, daunnya ini hampir 1 depak lebih, ya 3 meter lah kalau sebelah. Jadi pohon ini nih yang dianggap sakral oleh suku Dayak, ya suku kita Dayak Kalimantan. Dan ini satu-satunya yang terdapat di tempat kita ini yang sudah mengeluarkan kembang. Nah, itu batangnya. Jadi ya termasuk langka lah tanaman ini. Memang saya rawat, saya pelihara dari kecil sampai dia ini. Cuman sayang ya, karena ada suatu musibah kita di sini, daunnya kelihatannya itu kayaknya karena ini imbasnya dari api, karena sebuah rumah yang dekat ini ada terbakar. Jadi inilah batang garing yang dinamakan orang batang garing. Nah, jadi untuk generasi nanti, apa itu batang garing? Orang kadang-kadang melihat dari gambar atau dari ornamen-ornamen yang dibuat. Kita kan kadang-kadang ini batang garing, ini batang garing. Nah, ini yang namanya batang garing. Lihatlah di sini. Nah, Anda seperti Anda lihat di video ini. Ini memang kenyataan, ya. Memang kita menunggu kembang ini 10 tahun lah, kurang lebih 10 tahun baru dia menimbulkan batang dan akhirnya ada kembangnya. Nah, kembangnya itu nanti kita lihat sampai kapan dia yang bisa muncul lagi di sana, itu biji atau buahnya bagaimana bentuknya. Entah beberapa hari atau beberapa minggu prosesnya, kita kurang tahu. Cuma tetap kita jaga. Nanti kita buatkan lagi videonya untuk selanjutnya kalau dia sudah ada kembang dan sebagainya maupun buah. Bagi yang mau minta bibitnya nanti kalau dia sudah ada buah apa tuh, ya silahkan minta aja di sini, ya kita kasih. Harus kita lestarikan. Ini tanaman leluhur para datu-datu kita dulu, yang datu-datu kita ya termasuk tokoh-tokoh dulu yang dianggap sakral. Pokoknya yang ada di Kalimantan ini, suku Dayak yang di Kalimantan ini, termasuk para raja-raja dulu. Memang filosofinya atau bagaimana lah ini nih, termasuk hal-hal yang mengandung mistis kira-kira ini. Makanya batang garing dari dulu, dari sampai saya sekarang, memang saya kenal yang namanya batang garing. Kata orang tuh, ya kita lihat di ornamennya aja. Nah, ternyata saya seumur hidup baru saya ketemu yang sebenarnya ini. Dan ini pun tanaman saya sendiri. Nah, itu. Jadi, oh ini kata saya yang namanya batang garing. Nah, lalu saya memang melihat kenyataannya. Wah, inilah. Memang patutlah maskot kita ini yang orang Dayak sebagai maskot yang
dijaga, dipuja, dipuji dan sebagainya, sehingga dari generasi ke generasi akhirnya ini tetap lestari keberadaannya sampai kita sudah tidak ada lagi, tetap ini ada. Mungkin ini mengandung satu filosofi yang luar biasa dari datu-datu kita dulu, makanya mereka dulu tuh mempertahankan hal-hal yang seperti ini, digambar, diilustrasikan sebagai diornamen, dibikin patung apa dan sebagainya yang berbentuk seperti ini. Suatu kebanggaan bagi suku Dayak. Mungkin ada suatu cerita dulu, kita tidak tahu lah kenapa ini tetap dianggap dan dianggap sakral lah, tetap dijaga pelestariannya. Nah, sekarang kita harus tahu. Silakan kalau Anda yang mau lihat ke tempat saya, bisa kita lihat. Cuma hati-hati ya, lewat di sini ada penjaganya, ini dijaga. Saya tidak tahu juga yang penjaganya itu ya, ada sarang lebah di sini. Kalau Anda tahu jalannya, maka lebah itu bisa menggiring kita dan bisa menghantam, sangat ganas sekali. Itu yang harus hati-hati. Jadi kalau ke sini ya lapor sama kita, ya bisa kita carikan jalan yang untuk menembus menuju melihat ini. Mungkin lebah itu ya dikira apakah dia menjaga ini, kita tidak tahu lah. Mungkin ada hubungan apa. Waktu ini mulai berkembang dan sarang lebah itu pun muncul. Di situ sih kita tidak tahu itu. Mungkin ada hubungan dan apanya kita tidak tahu ya, namanya kita orang awam. Nah, untung saya lihat waktu dia lebah itu bikin sarangnya. Lebah itu sangat ganas dan bisa mengejar. Hati-hati. Jadi kalau kita ke tempat kita ini ya bisa kita carikan jalan yang lebih aman untuk ke sini, atau kita bisa mengabadikan atau buat foto-foto, silahkan tanpa dituntut apapun. Yang penting kita yang punya lokasi harus diberitahu, itu aja, tidak usah susah-susah ke sini. Kalau nanti memang ada bibit bijinya atau anunya, kita kasih aja. Yang penting ada niat untuk melestarikan, karena ini momen penting dan ini pun yang dianggap sakral oleh suku Dayak ya. Nah, dari datu-datu kita dulu. Itu aja penjelasannya. Oke, terima kasih.